Halo Sobat Kabaroto, balik lagi sama aku di Kabaroto YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review salah satu mobil keluaran terbarunya Toyota Astra Motor. Kayaknya akhir-akhir ini kan Toyota ngeluarin banyak banget mobil baru ya. Nah, ini salah satunya. Mobil ini baru diperkenalkan waktu 17 Agustus 2020 bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, katanya mobil ini emang jadi kado buat Indonesia dari Toyota. Jadi, mobil ini adalah Toyota Sienta Wellcap. Toyota Sienta Wellcap ini diluncurinnya bareng sama Toyota TRD Sportivo Limited Edition. Sienta Wellcap basisnya sama kayak yang tipe V, jadi di eksteriornya juga yang Wellcap ini nggak ada yang terlalu mencolok. Kayak bagian lampunya dia pakai proyektor sama LED, terus untuk lampu sennya pakai halogen. Untuk kaki-kakinya Sienta Wellcap pakai profil ban 195/50 dengan ukuran pelek 16 inci. Nah, yang jadi hal menarik di Sienta Wellcap ini adalah mobil ini ramah disabilitas. Di Sienta Wellcap ini udah ada stikernya, ada dua di bagian depan, di kaca depan sama di kaca belakang. Ramah disabilitas kayak apa sih? Kita lihat yuk interiornya. Jadi pintunya kan sliding door, dia juga udah otomatis, nggak perlu kita tarik gitu. Kita masuk. Aku udah ada di baris keduanya Toyota Sienta Wellcap. Kalau cuma duduk kayak gini, rasanya nggak ada yang menarik. Kayak mobil zaman sekarang yang udah captain seat juga. Udah banyak mobil yang captain seat kan. Ramah disabilitasnya di mana sih? Nah, di sini ada remote. Jadi udah nempel nih sama si joknya. Khusus jok bagian kiri, sebelah kiri di baris kedua ini bisa diatur pakai si remote ini. Jadi joknya bisa sampai keluar nih. Kayak gimana sih? Kita cobain ya. Oh iya, jangan lupa kalau duduk di sini buat yang disabilitas atau sebenarnya ini bisa juga buat orang tua ya yang udah berumur gitu. Misalnya udah cukup susah buat naik-naik ke atas mobil. Ini bisa dibuka dan kakinya di atas ini, soalnya kalau nggak di atas ini bakal kepentok sama bagian pilar ini. Kita coba. Nah, ini loh yang dibilang Toyota Sienta Wellcap itu ramah disabilitas. Jadi, kebayang nggak sih kalau misalnya orang yang cukup sulit untuk naik turun mobil, dibikinin jok yang serendah ini, dia jaraknya udah setara sama batas atas dari ground clearance. Nah, jadi dengan kursi yang serendah ini, bisa mempermudah naik dan turunnya atau akses dari orang yang berkebutuhan khusus kayak disabilitas atau misalnya orang yang udah sepuh. Untuk pengoperasian dari joknya juga gampang. Di remote-nya ini ada dua tombol aja buat naik dan turunnya. Terus di sini juga nyaman karena joknya udah dilengkapin sama armrest. Terus bisa maju mundurin sandarannya juga. Kita coba masuk lagi ke dalam ya. Untuk proses yang dari bagian batas pintu keluar emang lebih lambat dibanding yang kita udah di dalam mobilnya.
Nah sayangnya aksesnya ini emang nggak terlalu lebar waktu joknya muter dari bagian kabin ke keluar mobil, kepentok sama si pilar ini. Jadi ujung-ujung kaki ini ya harus mepet, padahal ukuran kakiku juga udah cukup kecil ya, 37-an. Apalagi yang ukuran kakinya lebih panjang dan lebih tinggi gitu. Kalau aku hitung tadi, proses naik turunnya jok wheel cap ini kurang lebih 20-25 detik. Jadi cukup cepat, tapi yang kayak aku bilang tadi, kalau udah dari batas luar untuk ke luar mobil itu emang jalannya, prosesnya lebih lambat. Kita lanjut cobain jok yang sebelah, soalnya dia nggak wheel cap, dia jok biasa. Nah bedanya kalau yang di sebelah ini kan cuman bisa ngatur bagian sandarannya aja, tapi kalau yang di sebelah kanan bisa diatur ketinggian joknya juga. Jadi kita bisa naik turunin juga nih joknya, diatur sama ketinggian kaki atau kenyamanan si penumpang. Terus di bagian pintunya, masing-masing trim pintu udah dilengkapin sama bottle holder. Di bagian trim pintu nggak ada nih sandaran-sandaran tangan atau armrest di bagian kanan karena ini kecil banget. Untuk posisi kenyamanan kakinya, jok yang di depanku ini udah yang paling mundur, udah paling belakang. Untuk tinggi 158 cm, kakinya masih bisa nyaman dengan jarak 1 jengkal nih kira-kira sisanya. Kalau bagian kepala dia lebih tinggi lagi, jaraknya lebih luas, 1 jengkal lebih. Untuk di jok wheel cap ini, karena kita nginjek di sini, jadi otomatis lebih mepet gitu ya ke bagian joknya. Jaraknya ada sisa 1 jengkal lebih. Tapi kalau kita duduk biasa, bukan di papannya, ini lebih nyaman, kakinya bisa lebih leluasa. Nah setelah di bagian baris kedua, kita mau lihat di baris ketiga ada 1 jok. Jadi kapasitasnya ini kan 5 penumpang, 2 1 di belakang. Aksesnya kayaknya kecil, tapi kita coba ya. Nah, aku udah di baris ketiganya. Tadi cukup sulit sih masuknya, padahal aku udah kecil banget ya postur tubuhnya. Kalau armrestnya dikeluarin semua, dipakai, mungkin lebih gampang untuk naik atau masuk ke baris ketiganya, karena ini antar joknya kan jadi lebih lebar, 1 jengkal lebih. Tapi kalau armrestnya dilipat semua, jaraknya nggak ada 1 jengkal sama sekali. Duduk di baris ketiga cukup nyaman, tapi kakinya mentok banget kalau baris keduanya ini, bagian sebelah kanan, paling mundur posisinya. Jadi ini bener-bener kakinya udah nggak bisa ngapa-ngapain, mentok aja. Dan di baris ketiga udah dilengkapin sama bottle holder juga, baik di kanan maupun di kiri, walaupun di kiri nggak ada kursinya, tapi ada bottle holdernya. Di sini ada seat belt. Terus di sini ada storage kecil, bagian sininya ada storage. Di sini cup holder, bottle holder. Untuk pengaturan maju mundur sandarannya bukan yang di samping bawah, tapi di atas. Dan ini kayaknya cukup keras deh. Untuk di belakang baris kedua yang sebelah kiri kan kosong nih. Nah, di bagian sini bisa nih buat naruh kursi roda misalnya, mengingat mobil ini kan emang ramah disabilitas. Nah Sobat Kabarotos, enaknya lagi selain bisa pakai remote untuk akses keluar masuknya jok wheel cap ini, makin ringkas lagi, jok wheel cap ini bisa diatur akses keluar masuknya pakai aplikasi dari HP.
Jadi kita download dulu aplikasinya, ada di App Store, namanya Seat Control. Setelah di download, kita koneksiin dulu nih HP, smartphone, sama head unit yang ada di Sienta Wellcap. Terus di balik jok ini, di bagian bawah ada kode dan barcode. Itu kita connect di aplikasinya. Setelah connect akan muncul kayak gini. Sama bentukannya, sama kayak yang di remote. Tombolnya cuma ada atas bawah. Jadi ini bisa membantu kalau yang duduk di sini orang lain, bukan kita sendiri, terus mau ngebantu keluar masukin si joknya. Sama kita tinggal pencet bagian atasnya aja. Nah, durasinya juga sama kayak remote maupun smartphone. Ini akan sangat membantu kalau yang duduk di sini orang lain, saudara, teman, atau orang tua kita. Jadi kalau misalkan nggak bisa cara pakai remote-nya atau sulit gitu untuk pengoperasiannya bagi si yang duduk di sini, kita bisa bantu lewat aplikasi aja. Kita naik lagi ya. Sekarang kita ke ruang kokpitnya. Di situ ada apa aja sih kelengkapan-kelengkapan yang ada di baris pertama. Yuk. Nah, sekarang aku udah ada di baris pertama. Si desainernya Toyota ini bikin pandangan orang yang ada di baris pertama tuh luas, kacanya lebar banget, dan dashboard ke bawah atau dashboard dan seisinya itu cukup rendah. Soalnya setirnya aja udah normalnya udah ada di sejajar dada. Nah, untuk setirnya bisa diatur juga naik turun aja, tapi untuk maju mundurinnya nggak bisa. Di ruang kokpit ini ada berbagai macam tombol. Untuk dashboard sebelah kiri ada tombol odometer, trip sama display. Ini nyambungnya untuk ke instrumen cluster. Terus ada jam sama menit, sama untuk setting ke instrumen cluster. Nah, di balik setir, di dashboard balik setirnya ada beberapa tombol. Yang di sebelah kanan ada tombol untuk buka tutup pintu kanan dan kiri di baris kedua. Misalnya mau buka nih, pencet sekitar 2 detik, nah, dia akan terbuka secara otomatis. Jadi di sini total sebelah kanan ada 3 tombol untuk buka pintu kanan, pintu kiri, dan untuk power door-nya. Terus sebelah kiri, nah ini salah satu yang menarik juga di mobil ini, soalnya Toyota Sienta Wellcap sama Toyota Innova TRD Sportivo yang limited edition itu dikeluarkan dengan fitur air purifier. Nah, di sini ada tombolnya nih, kita bisa pencet aja. Setelah klik tombolnya, si udara yang ada di dalam kabin ini akan dijernihkan melalui fitur ini. Terus sebelahnya ada tombol fan untuk AC. Masih di dashboard ada beberapa storage. Di bagian kanan ada bottle holder. Terus di bagian atasnya dekat start stop engine ada storage kecil. Ini bisa digunakan untuk naro-naro truk kalau kita keluar masuk tol. Terus bisa juga buat naro e-tol. Jadi gampang nih aksesnya. Terus di bawah di trim pintu juga udah ada bottle holder. Jadi ada 2 untuk di ruang kemudinya aja.
Di bagian setirnya nggak terlalu banyak ornamen dan nggak banyak tombol juga, cuman ada di sebelah kirinya aja. Untuk volume ke head unit ini akan terintegrasi ke head unit karena ini ada volume, track sama mode. Nah, untuk bagian head unitnya bisa terintegrasi sama iPod, terus aux, telepon lewat Bluetooth, tentunya ada Bluetooth juga buat pengaturannya, sama USB, CD-ROM, radio, sama M Toyota. Nah, ini M Toyota juga penting nih buat Sobat Kabaroto yang punya mobil Toyota atau Toyota Sienta Wellcap ini. Soalnya di sini udah lengkap, ada telepon darurat, ada daftar dealer Toyota juga, jadi kita ada di mana tinggal pilih aja. Terus kita bisa hubungin deh salah satu dealernya yang terdekat kalau misalkan kita di jalan lagi ada kendala. Di sini ada tab untuk suara, tapi kayaknya belum ada ini ya, voice command. Di bawah head unit ada tombol-tombol pengaturan AC, semuanya kumpul di sini jadi satu buat matiin atau ngatur semburan fan-nya. Terus kalau suhunya diaturnya pakai tombol putar di sampingnya. Secara keseluruhan kabinnya Toyota Sienta Wellcap ini didominasi sama warna hitam. Bagian dashboard ini kayak full black, terus ada list warna silver dengan motif-motif wajik gitu di bagian tengahnya. Begitupun di bagian instrumen cluster. Di sini juga udah ada listnya warna silver. Untuk di bagian joknya kombinasinya bukan sama warna silver tapi sama warna coklatan dan hitam. Nah, Sobat Kabaroto, tadi kan kita udah lihat-lihat eksteriornya gimana, interiornya gimana, terus ramah disabilitasnya itu kayak gimana. Sekarang kita cobain jalan-jalan pakai Toyota Sienta Wellcap-nya. Sebelumnya aku pakai kacamata dulu buat jalannya. Jangan lupa pakai seat belt. Nah, kita cobain jalan-jalan pakai Toyota Sienta Wellcap ini. Bisa dibilang suspensinya itu nyaman kayak mobil keluarga pada umumnya ya. Jadi orang-orang yang ada di dalam kabin, baik penumpang maupun pengemudinya juga masih nyaman waktu ketemu jalanan yang agak rusak gitu. Mobil ini suspensinya bisa cukup nyaman soalnya pakai suspensi MacPherson strut untuk bagian depan, dan yang di belakang itu torsion beam. Nah, dua-duanya juga udah disokong sama pegas coil dan stabilizer. Sienta Wellcap ini pakai mesin 2 NRFE, dia pakai penggerak roda depan. Mobil ini pakai mesin 4 silinder DOHC dengan dual VVT-i. Di atas kertas, Toyota bilangnya sih mobil ini bisa mengeluarkan tenaga 107 dk pada 6000 rpm. Kalau torsinya 193 Nm di 4200 rpm. Toyota Sienta ini kan ada dua varian, yang manual sama yang CVT. Nah, aku pakainya yang CVT. Untuk yang CVT ini dia punya 7 tingkat kecepatan. Kalau Toyota sih bilangnya Sport Sequential Shiftmatic. Waktu kita jalan, otomatis kan tuas transmisinya di D. Nah, itu pergerakannya lembut banget, nggak ada hentakan yang kayak bikin kedorong gitu badannya. Tapi ini tergantung sama pengemudinya juga. Kalau pengemudinya langsung ngegas, nginjek pedal gasnya itu langsung dalam, ya otomatis lompat juga sih mobilnya. Nah, waktu menggunakan sistem sequentialnya, jadi kita tuh bisa lebih ngerasain hentakannya di 7 percepatan itu.
Nah, untuk bagian pengeremannya juga harus hati-hati, soalnya hazardnya sensitif banget nih. Nah, jalan-jalannya dan perkenalan soal Toyota Sienta Wellcap-nya selesai juga. Kalau ngomongin harga, pasti itu yang paling bikin penasaran sih. Nah, Sobat Kabar Auto, sekarang aku mau ngasih tahu harganya berapa. Karena dia ada dua varian. Yang manual itu harganya 362,7 juta. Yang CVT yang aku pakai dari tadi itu 308,4 juta. On the road Jakarta. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. See you!